yang menjadi persoalan adalah insentif kita itu yang baru keluar sejak dijanjikan oleh pemerintah itu adalah di Wisma Atlet, ya. Dan di Wisma Atlet di rumah sakit darurat itu sudah keluar semua kecuali yang ada masalah-masalah administratif seperti kesalahan rekening dan lain sebagainya. Tapi selebihnya sudah keluar. Nah, karena Wisma Atlet ini langsung dipegang oleh Kementerian Kesehatan, ya, dan mereka sifatnya kontrak, ya, kontrak bulanan dan dalam satu periode tertentu. Nah, disitulah perhitungan pemberian jasanya oleh pemerintah. Nah, yang belum keluar ini adalah rumah sakit pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah. Gitu. Nah, seperti kemarin saya juga baca dari Menteri Keuangan hanya baru 0,2% yang dikeluarkan oleh negara untuk pembayaran insentif. Nah, ini saya kira menjadi perhatian juga karena semula perawat tidak terlalu mempersoalkan soal insentif, ya, tetapi karena pemerintah sudah menjelaskan dan menjanjikan, akhirnya menjadi harapan ini. Nah, harapan itulah saya kira perlu disegerakan, ya. Dan kami sudah bertanya dan kami advokasi kepada pemerintah. Kalau menurut informasinya di Kementerian Kesehatan itu sudah dibayarkan sejak 2 hari sebelum hari raya. Nah, mungkin ini untuk di pemerintah pusat, rumah sakit milik pemerintah pusat itu ada di rumah sakit masing-masing, Mbak, yang sedang dalam proses verifikasi dan validasi di rumah sakit masing-masing. Nah, untuk di pemerintah daerah, saya tidak tahu cara menggelontorkan dananya ini. Antisipasi new normal, kami sudah beberapa hari ini kita seminarkan tentang new normal ini. Kita minta Kementerian Kesehatan, para pakar, termasuk di dalam gugus tugas sendiri, kita memintakan mereka untuk memberikan kiranya seperti apa new normal itu terjadi. Termasuk regulasi-regulasi yang harus kita patuhi di dalam menyiapkan new normal itu. Itu sudah dan sedang kita lakukan. Nah, yang akan kita antisipasi ini adalah bagaimana kiranya kalau terjadi eskalasi yang meningkat seperti misalnya gelombang kedua, dan harapannya sih sebenarnya tidak terjadi. Nah, kita tetap membantu pemerintah untuk rekrutmen perawat. Hari ini sudah ada sekitar 4.400-an data relawan kita yang siap membantu jikalau ada eskalasi yang meningkat. Dari 4.400 itu baru 780-an yang termanfaatkan, khususnya di Wisma Atlet, di beberapa rumah sakit pemerintah sudah kita turunkan. Masih sekitar 3.000-an yang masih memungkinkan. Dan kami teruskan ini untuk membuka rekrutmen ini untuk nanti mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau terjadi bisa untuk membantu di berbagai tempat dalam rangka peningkatan eskalasi. Tapi yang agak sulit itu memang menyediakan perawat-perawat yang mempunyai keahlian kekhususan. Sarannya yang pertama adalah mari kita hadapi pandemi COVID ini, ya. Dimulai dengan kesehatan, maka kita harus akhiri juga dengan kesehatan. Nah, maksudnya begini, apa yang dimaksud dengan diakhiri dengan kesehatan itu? Kalau mau kita akhiri masa pandemi ini, maka aspek kesehatan adalah menjadi utama, gitu. Walaupun kita selama ini atau saat ini mungkin dihadapkan oleh dikotomi ekonomi kesehatan, mana dulu, ekonomi dulu atau kesehatan dulu. Bagi orang kesehatan pasti kesehatan dulu, karena nyawa manusia itu sangat berharga, dan mungkin ada seorang pemimpin Eropa mengatakan bahwa kami mungkin bisa membangkitkan ekonomi yang sudah kolap, tapi mungkin dibangkitkan orang yang mati hidup kembali, gitu. Jadi saya kira ini menjadi satu perhatian kepada pemerintah, bagaimana prioritas di bidang kesehatan ini menjadi penting. Artinya apa? Walaupun mau dibuka sisi ekonomi, tapi betul-betul penerapan protokol kesehatan itu harus bisa menjadi prioritas dan harga mati. Kalau perlu terapkan law enforcement untuk itu, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik.